Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ayat jurnal balik atau reversing entries dan ayat jurnal koreksi atau correcting entries. Kita mulai dengan menyiapkan ayat jurnal balik. Untuk memudahkan pencatatan, maka dibuat ayat jurnal balik, yaitu membalikkan beberapa ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya. Ayat jurnal balik ini dibuat sebelum pencatatan transaksi yang baru. Pembuatan ayat jurnal balik tidak merubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perlu diingat juga, ayat jurnal balik hanyalah opsional. Tidak harus dilakukan, hanya untuk memudahkan pencatatan. Untuk ilustrasi, anggaplah pada tanggal 26 Oktober perusahaan membayar gaji sebesar 4.000, yaitu gaji antara tanggal 15 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, pada saat akan menyiapkan laporan keuangan, dibuat ayat penyesuaian untuk mencatat gaji tanggal 29 Oktober sampai dengan 31 Oktober atau 3 hari sebesar 1.200. Gaji ini baru akan dibayar pada tanggal 9 November. Pada tanggal 9 November dibayar gaji sebesar 4.000, yaitu untuk gaji mulai dengan tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 9 November. Di mana yang dibayar 4.000 itu adalah 1.200 untuk gaji bulan Oktober, akhir Oktober, dan 2.800 untuk gaji bulan November, yaitu 1 sampai dengan 9 November. Berikut perbandingan ayat jurnal yang perlu dibuat perusahaan tanpa ayat jurnal balik dan dengan membuat ayat jurnal balik. Ayat jurnal yang diperlukan perusahaan jika tanpa ayat reversing. Pertama, tanggal 26 Oktober. Sama seperti biasa, mencatat pembayaran beban gaji dan upah, yaitu mendebit akun beban gaji dan upah dan mengkredit kas sebesar 4.000. Kemudian tanggal 31 Oktober, sebelum menyiapkan laporan keuangan, dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban gaji dan upah yang karyawannya sudah bekerja tapi gajinya belum dibayar, yaitu untuk 3 hari sebesar 1.200, yaitu mendebit beban gaji dan upah 1.200 dan mengkredit utang gaji dan upah 1.200. Kemudian untuk menutup akun beban gaji dan upah, yaitu dengan mendebit income summary atau ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban gaji dan upah sebesar 5.200. Sehingga setelah ditutup akun beban gaji dan upah, saldonya akan menjadi sama dengan 0. Kemudian tanggal 1 November perusahaan tidak membuat reversing entry, dan ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembayaran tanggal 9 November sebesar 4.000, yaitu untuk membayar hutang pada tanggal 31 Oktober dan untuk membayar beban gaji dan upah selama bulan November, yaitu dengan mendebit utang gaji dan upah 1.200 dan mendebit juga beban gaji dan upah 2.800 dan mengkredit kas 4.000. Jika perusahaan membuat ayat reversing, tanggal 26 Oktober sama dengan tanpa reversing, 31 Oktober ayat penyesuaian juga sama, tanggal 31 Oktober juga untuk ayat penutup juga sama. Sekarang perusahaan membuat ayat reversing.
yaitu membalik ayat jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Oktober. Maka 1 November ayat reversingnya adalah hutang atau kewajiban gaji dan upah debit 1.200 dan beban gaji dan upah kredit 1.200. Dengan adanya ayat reversing ini, maka akun hutang atau kewajiban gaji dan upah menjadi saldonya sama dengan 0. Kemudian pada tanggal 9 November, waktu pembayaran gaji dan upah, karena hutang gaji dan upah sudah dinolkan, maka sekarang pembayaran tinggal mencatat beban gaji dan upah 4.000 dan kas kredit 4.000. Berikut adalah akun yang terkait dengan gaji dan upah jika perusahaan menggunakan ayat reversing. Akun beban gaji dan upah tanggal 26 Oktober dibayar 4.000, kemudian tanggal 31 Oktober penyesuaian 1.200 sehingga saldo menjadi 5.200, dan tanggal 31 Oktober juga ditutup 5.200 sehingga saldo menjadi 0. Kemudian pada tanggal 1 bulan November dibuat ayat reversing 1.200 sehingga saldo menjadi 1.200 dan dibayar 4.000. Kemudian kewajiban atau hutang gaji dan upah ayat jurnal penyesuaian 31 Oktober 1.200, kemudian di reversing 1.200 sehingga setelah reversing hutang gaji dan upah menjadi 0. Sehingga waktu dibayar pada tanggal 9 bulan November langsung saja ke beban gaji dan upah 4.000. Karena beban gaji dan upah mempunyai saldo kredit 1.200, sehingga bebannya tetap saja 2.800. Selanjutnya, kita akan bahas ayat koreksi. Jika terdapat kesalahan dalam pencatatan di jurnal, maka ada dua pilihan. Yang pertama, dengan membalikkan ayat jurnal yang salah, yang kemudian mencatat kembali dengan benar. Pilihan yang kedua adalah menyiapkan ayat jurnal koreksi. Untuk contoh, kita gunakan kasus pertama ini. Yang pertama, pada tanggal 10 Mei, perusahaan mencatat dan memposting penerimaan kas Rp50 yang berasal dari piutang kepada pelanggan. Dicatat debit kas 50 dan dikredit pendapatan jasa 50. Perusahaan menemukan kesalahan ini pada tanggal 20 Mei. Pencatatan yang salah tanggal 10 Mei adalah kas debit 50 dan pendapatan jasa kredit 50. Yang seharusnya adalah karena penerimaan piutang tentu kas debit 50 dan kredit piutang 50. Berarti yang salah pendapatan servis harusnya tidak ada kredit 50 dan yang seharusnya kredit adalah piutang. Sedangkan akun kasnya sudah benar. Maka ayat koreksi yang diperlukan adalah untuk menghilangkan pendapatan servis kredit 50, kita debit pendapatan servis 50. Dan untuk mencatat piutang di kredit 50, juga kita catat piutang kredit 50. Sehingga jurnal koreksinya adalah pendapatan servis debit 50 dan piutang kredit 50. Kasus 2. Pada tanggal 18 Mei, perusahaan membeli peralatan seharga 450. Transaksi ini dicatat dalam jurnal dengan mendebit peralatan 45 dan mengkredit utang usaha 45. Kesalahan ditemukan tanggal 3 Juni. Ayat jurnal yang salah atau yang telah dibuat perusahaan adalah peralatan 45, utang kredit 45. Sedangkan jurnal yang benarnya seharusnya adalah peralatan 450, utang 450.
sehingga masing-masing akun kekurangan pencatatannya 405. Maka ayat jurnal koreksi adalah equipment atau peralatan di debit 405 lagi supaya bisa menjadi 450 atau sama dengan 450, dan utang di kredit 405 juga, yaitu untuk menjadikannya 450 yang setelah ada 45. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.